Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat tentang algoritma Janick-Prim untuk mencari minimum spanning tree. Algoritma Janick-Prim ini dicetuskan oleh Voltaire Janick tahun 1930, oleh Robert C. Prim tahun 1957, dan oleh Axel W. Dijkstra tahun 1959. Sebutan lain untuk algoritma Janick-Prim adalah algoritma Janick, algoritma Prim, algoritma DJP dari Dijkstra, Janick, Prim. Algoritma Janick-Prim ini merupakan teknik greedy untuk mencari minimum spanning tree yang akan memberikan solusi global optimum. Input dari algoritma ini adalah suatu graf tak berarah, berbobot, terkoneksi, connected weighted undirected graph. Outputnya adalah minimum spanning tree MST atau pohon dengan rentang minimum dari graf tersebut. Algoritmanya adalah mulai tree dengan satu vertex, bisa pilih sesukanya atau random, acak, tumbuhkan tree dengan tambahan satu edge dari pilihan edge yang menghubungkan tree ke vertex yang belum ada di tree. Ambil yang mempunyai bobot atau weight minimum dan pindahkan ke tree. Ulangi langkah sebelumnya ini sampai semua vertex masuk ke dalam tree. Misalnya kita diminta mencari minimum spanning tree MST dari graf berikut memakai algoritma Janick-Prim. Jadi grafnya mempunyai 6 vertex A, B, C, D, E, F dan 10 edge dengan bobotnya masing-masing. Pertama-tama kita siapkan dulu tabelnya. Ada kolom iterasi, ada kolom tree vertices atau vertex atau titik-titik yang sudah masuk ke dalam tree, dan ada kolom remaining vertices atau titik atau vertex yang belum masuk ke dalam tree-nya. Pertama, notasi penulisannya nanti ini adalah VI buka kurung V nearest, D nearest kanan ke I. Artinya VI adalah vertex yang kita tinjau. Di dalam kurungnya adalah V nearest adalah vertex dari tree yang paling dekat dengan VI yang kita tinjau, D-nya adalah distance atau jarak dari vertex yang sudah masuk dalam tree tersebut ke vertex I kita. Pertama, kita mulai tree dengan satu vertex, bisa pilih sesukanya atau random, acak. Untuk contoh soal ini kita akan memakai vertex A sebagai vertex awal kita. Penulisannya adalah A dalam kurung strip, strip, karena vertex A merupakan vertex permulaan dari tree kita. Jadi dia tidak mempunyai jarak dari tree ke vertex A itu. Jaraknya adalah tidak ada juga, jadi 0. Jadi kita pindahkan vertex A ke dalam tree kita. Jadi kita akan mulai tree kita dengan sebuah vertex yaitu vertex A. Lalu kemudian kita tumbuhkan tree dengan menambahkan vertex dengan bobot atau weight minimum. Kita mulai dengan meninjau vertex B. Kita melihat apakah vertex B apakah terhubung dengan vertex yang sudah merupakan bagian dari tree. Dan hari ini tree kita adalah vertex A. Ada, ternyata B terhubung dengan edge dengan bobot 3 ke vertex A kita. Jadi B buka kurung A, 3 artinya vertex B terhubung dengan vertex A yang sudah masuk dalam tree dengan jaraknya 3. Karena vertex P tidak terhubung dengan vertex lain di dalam tree kita, jadi kita tuliskan vertex B dalam kurung A, 3 ke dalam vertex yang belum masuk ke dalam tree. Warnanya kita kasih kuning. Berikutnya kita tinjau vertex C. Vertex C apakah terhubung dengan tree atau terhubung dengan vertex yang sudah masuk dalam tree. Dalam hal ini tree kita masih vertex A. Jadi tidak ada karena vertex C tidak mempunyai edge yang terhubung dengan vertex A. Kita tulis sebagai strip, dan itu tandanya ada infinity atau tak hingga. Artinya tidak ada vertex di dalam tree kita yang terhubung dengan edge ke C dan jaraknya tak hingga atau sangat besar sekali. Kita tuliskan
dalam warna merah, artinya jaraknya tak hingga atau tak terhubung dengan tree kita. Lalu kita tinjau vertex D. Apakah vertex D terhubung dengan tree kita melalui edge? Jawabannya juga sama, tidak ada. Jadi D buka kurung strip koma jaraknya tak hingga, karena vertex D juga tidak terhubung dengan tree kita melalui suatu edge. Kita pindahkan juga, D-nya warna merah juga, artinya dia tidak terhubung. Kita tinjau vertex E. Apakah vertex E terhubung dengan tree kita? Ada, dia terhubungnya melalui vertex A. Jadi E dalam kurung adalah A, vertex A dari tree yang terhubung dengan E. Jaraknya adalah bobotnya 6. Oke, karena E tidak terhubung dengan vertex dalam tree kita selain dengan A, jadi kita tuliskan saja. Jadi vertex B warna kuning, vertex E warna kuning. Berikutnya kita tinjau vertex F. Vertex X terhubung tidak dengan tree kita yang sekarang adalah vertex A. Yap, dia terhubung. Jadi vertex F terhubung dengan tree kita melalui vertex A dengan jaraknya adalah 5. Kita pindahkan. Jadi di antara graf kita dengan 6 buah vertex ini, vertex A sudah masuk ke dalam tree kita. Vertex B, E, dan F terhubung dengan vertex A, sedangkan vertex C dan D tidak terhubung langsung dengan vertex A atau tree kita. Jadi di antara vertex B, vertex E, vertex F, kita mencari yang mempunyai jarak paling minimum dengan tree kita, dalam hal ini adalah vertex A. Jawabannya adalah vertex B, karena dia jaraknya 3, sedangkan E 6 dan F 5. Jadi berikutnya kita masukkan vertex D ke dalam tree kita. Jadi sampai tahap ini tree kita telah mempunyai vertex A dan vertex B yang terhubung dengan suatu edge dengan bobot 3. Proses berikutnya kita meninjau lagi vertex C. Apakah vertex C terhubung langsung dengan tree kita, dalam hal ini A dan B dengan edge 3-nya? Jawabannya adalah iya. Vertex C terhubung dengan tree melalui vertex B dan jaraknya adalah 1. Oke, kita tuliskan C dalam kurung B, 1. Kita tinjau vertex D. Apakah vertex D terhubung dengan tree kita, A dan B ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi jaraknya adalah tak hingga juga dengan tanda strip, tidak terhubung dengan vertex di dalam tree. Kita tuliskan vertex D warna merah, dia tidak terhubung langsung dengan tree kita. Lalu kita tinjau kembali vertex E. Apakah vertex E terhubung dengan tree kita, dalam hal ini ada A, B dengan jaraknya 3 itu? Jawabannya iya. Vertex E terhubung dengan tree melalui vertex A dengan jaraknya 6. Jadi E dalam kurung A, 6. Kita tuliskan lagi vertex E nya menjadi warna kuning. Lalu kita tinjau vertex F. Apakah vertex F terhubung dengan tree kita? Iya. Pertama dia terhubung dengan vertex A dengan jarak 5, jadi F dalam kurung A, 5. Vertex F juga terhubung dengan tree kita melalui vertex B dengan jaraknya 4, jadi F dalam kurung B, 4. Jadi di antara kedua ini, FA5 dan FB4, kita pilih yang paling minimum. Berarti yang paling minimum adalah FB,4. Setelah kita meninjau vertex C, D, E, F, kita mempunyai 3 buah vertex yang terhubung dengan tree, yaitu C, B,1, E, A,6, dan FB,4. Dari ketiga vertex ini, kita menentukan vertex mana yang paling minimum terhubung dengan tree kita. Jawabannya adalah C, yang terhubung dengan vertex B dengan jarak 1. Jadi berikutnya kita pindahkan vertex C ke dalam tree kita. Jadi sampai tahap ini tree kita telah mempunyai vertexnya A, B, C, dan dengan edge yang menghubungkan A ke B dan B ke C. Langkah berikutnya kita tinjau lagi titik D atau vertex D. Apakah vertex D terhubung dengan tree kita A, B, C? Yap, jawabannya pertama. Vertex D terhubung dengan vertex C di tree dengan jaraknya adalah 6. Kita pindahkan vertex D ke dalam tabelnya. Berikutnya vertex E. Apakah vertex E terhubung
dengan tree kita? Yap, jawabannya adalah iya. Vertex E terhubung ke tree melalui vertex A dengan jarak 6. Jadi E dalam kurung A, 6. Pindahkan lagi, E-nya menjadi warna kuning. Lalu kita tinjau vertex F. Apakah vertex F terhubung dengan tree kita? Iya. Pertama, vertex F ini terhubung dengan tree di vertex A dengan jarak 5. Kemudian dia juga terhubung dengan tree kita melalui vertex B dengan jaraknya 4. Dan juga terhubung dengan tree melalui vertex C dengan jaraknya 4. Jadi di antara ketiga ini kita memilih paling minimum. Dan tergantung algoritmanya. Di dalam algoritma yang kita pakai di ini, kita pakai yang FB, 4. Jadi kita masukkan vertex F dengan terhubungnya ke vertex B di tree dengan jaraknya 4. Jadi di antara ketiga ini, D, C6, E, A6, dan FB4, kita memilih titik atau yang mempunyai keterhubungan dengan tree kita dengan jarak paling minimum. Jawabannya adalah FB, 4. Jadi kita masukkan lagi vertex F ke dalam tree kita. Berikutnya kita tinjau vertex D. Apakah vertex D terhubung dengan tree kita yang sudah mempunyai 4 buah titik A, B, C, F? Yap, vertex D terhubung dengan tree kita melalui vertex C dengan jarak 6. Vertex D juga terhubung dengan tree melalui vertex F dengan jaraknya 5. Di antara kedua ini, kita memilih yang paling minimum jaraknya. Jadi D terhubung dengan tree melalui vertex F dengan jaraknya 5. D, F,5. Jadi kita catatkan. Berikutnya kita tinjau vertex E. Apakah vertex E terhubung dengan tree kita? Ya, pertama vertex E terhubung dengan tree melalui vertex A dengan jaraknya 6. Vertex E juga terhubung dengan tree melalui vertex F dengan jaraknya 2. Jadi di antara kedua ini, kita memilih paling minimum. Yang dipilih adalah E, F,2. Oke. Jadi di antara kedua vertex ini, D terhubung dengan F dengan jarak 5 atau E terhubung dengan F dengan jarak 2. Kita memilih yang paling minimum lagi. Yang paling minimum adalah titik atau vertex E terhubung dengan tree kita melalui F dengan jarak 2. Jadi kita masukkan vertex E ke dalam tree kita. Berikutnya kita tinjau lagi vertex D. Vertex D terhubung dengan tree pertama melalui vertex C dengan jarak 6. Vertex D juga terhubung dengan tree kita melalui vertex E dengan jarak 8. Dan juga terhubung dengan tree melalui vertex F dengan jaraknya 5. Jadi di antara ketiga ini kita pilih yang paling minimum. Yang paling minimum adalah vertex D terhubung dengan tree melalui vertex F dengan jaraknya 5. D, F,5. Jadi kita lihat kemungkinannya. Dan karena tidak ada vertex yang perlu kita tinjau lagi, D, F,5 ini kita tambahkan ke tree kita. Jadi dia masuk ke dalam tree. Oke, kita sudah mendapatkan tree kita yang sudah memasukkan semua vertexnya. Dan dari ini kita telah mendapatkan minimum spanning tree dari graph, yaitu suatu tree dengan rentang minimum. Titik-titiknya adalah atau vertexnya adalah A, B, C, F, E, D dengan panjang minimum spanning tree-nya adalah 15. Demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa pada video multi-monesos yang lainnya.